Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga di sini hadirnya ulang 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 ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kita selalu diberkahi oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan juga selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya, Fatimatun Nazwa Gaisani dengan NIM belakang 088 dan Saya Zulfan Ali Mustaba dengan NIM belakang 087. Saya Vina Nelatul Iza dengan NIM belakang 086. Saya Syahda Vera Anggreni Erli dengan NIM belakang 085. Saya Ridha Pretian dengan NIM akhir 084. dan hadirnya kami di sini ingin menjelaskan mengenai analisis karya melalui psikologi Gestalt. Bisa langsung dimulai dari karya pertama yang akan dijelaskan oleh Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas Unilever. Secara visual, karya logo ini adalah karya logo korporasi untuk Unilever. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu logogram dan logotype. Logogramnya berupa pictorial huruf U, dan logotype-nya itu berupa teks Unilever dengan custom script atau huruf tulisan tangan dan gaya yang mengalir dan bersahabat. Fokus utama analisis Gestalt-nya terletak pada logogram U. Bentuk U ini tidak solid. Dia tersusun dari 25 icon atau simbol-simbol kecil yang berbeda. Setiap icon dirancang secara individual, namun diatur sedemikian rupa sehingga kolektif membentuk kontur dan mengisi ruang dari huruf U. Selanjutnya, penerapan prinsip psikologi Gestalt. Yang pertama ada figur ground atau figur latar. Seperti yang tadi saya bilang, pada tingkatan pertama itu ada 25 icon biru berupa figur dan ruang putih di sekitarnya yang adalah ground atau. Namun pada tingkat persepsi yang lebih tinggi, keseluruhan kumpulan icon tersebut menjadi figur baru yang lebih besar, yaitu huruf U. Hal ini 25 icon kecil tersebut berfungsi sebagai tekstur dari figur U itu sendiri. Selanjutnya ada similarity. Bentuk yang berbeda merepresentasikan keragaman. Mereka disatukan oleh kesamaan warna dan kesamaan skala atau bobot visual. Kesamaan ini sangat penting. Tanpanya prinsip proximity akan lemah dan mata akan sulit melihat huruf U sebagai satu satuan. Selanjutnya ada proximity atau kedekatan. Ini adalah prinsip yang paling dominan. Seperti yang saya sebutkan, otak manusia tidak bisa mempersepsikan 25 icon terpisah secara acak. Namun sebaliknya, karena posisinya spesial yang saling berdekatan, persepsi kita secara otomatis mengelola elemen-elemen individual. Kelompok ini kemudian dipersepsikan sebagai suatu objek tunggal yang lebih besar dan dapat dikenali. Itu huruf U. Selanjutnya ada closure atau penutup dari Gestalt. Prinsip ini bekerja bahu-membahu dengan proximity. Huruf U tersebut memiliki teknis tidak utuh. Dia memiliki banyak ruang negatif di antara 25 icon. Namun, pikiran kita akan terlihat naluriah menutup celah-celah. Kita akan melengkapi garis kontur imajiner di sekitar tepi luar dan dalam dari susunan icon, sehingga kita tetap mempersepsikan bentuk U yang solid dan jelas. Oke, next.
Interpretasi makna. Yang pertama ada makna denotatif atau harfiah. Huruf U adalah inisial dari nama perusahaan, yaitu Unilever. Ada makna konotatifnya. Di sini ada beberapa yang saya bagi ya. Itu ada kesatuan dan keragaman. Logo ini ada metafora visual untuk struktur Unilever sebagai perusahaan induk. Adalah entitas tunggal yang menaungi ratusan merek dan bisnis yang sangat beragam. Selanjutnya ada portofolio bisnis dan nilai. Ke-25 icon tersebut bukanlah hiasan acak, masing-masing mewakili aspek inti dari atau nilai, value perusahaan. Misalnya, icon hati melambangkan cinta, kepedulian, atau kesehatan. Produknya yaitu ada Dove, Vaseline, ini ada icon tanaman atau daun, mewakili alam, bahan alami dan keberlanjutan seperti Lipton atau Knorr. Selanjutnya ada icon swirl atau es krim, merujuk pada portofolio makanan penutup beku seperti Walls dan Algida. Selanjutnya ada icon day, melambangkan sains, penelitian dan inovasi di balik produk. Selanjutnya ada icon tangan, mewakili sentuhan perawatan kulit dan kebersihan di Lifebuoy atau sabun Lux. Next, pesan yang ingin disampaikan kepada user. Pesan pertama adalah bahwa Unilever sebuah perusahaan besar di mana keragaman secara tidak sadar memberi tahu konsumen. Kami terlibat dalam banyak aspek kehidupan Anda, mulai dari makanan, kebersihan, hingga perawatan pribadi Anda sendiri. Yang kedua ada transparansi dan detail. Logo ini mengundang pengamat melihat lebih dekat. Saat user menyadari huruf U itu terdiri dari gambar-gambar kecil, mereka didorong untuk menjelajahi dan menemukan rahasia di dalamnya. Ini menciptakan kesan perusahaan yang terbuka dan memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Yang ketiga, vitalitas dan keberlanjutan. Ini adalah pesan inti icon seperti matahari, burung, tanaman, hati, dan yang lainnya. Pesan yang disampaikan adalah tentang kehidupan energi seperti kesehatan, komitmen terhadap planet, atau keberlanjutan. Ini memposisikan Unilever bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi sebagai mitra untuk hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada integritas. Dan pesan utama adalah bahwa semua nilai produk beragam ini bukanlah entitas yang terpisah-pisah. Semuanya terintegrasi di bawah satu nama dan satu misi, yaitu Unilever. Oke, terima kasih. Next. Baik, terima kasih atas penyampaiannya yang disampaikan oleh Saudara Zulfan mengenai logo Unilever. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang lain, Mbak Vina. Silakan langsung dimulai. Selanjutnya ada poster dari Sherlock. Yang pertama itu secara visual poster ini itu merupakan ilustrasi yang merepresentasikan serial Sherlock. Jadi di poster tersebut ada dua komponen utama, yaitu yang pertama logogram. Jadi logogram itu di tengahnya itu terdapat siluet hitam berbentuk biola. Namun pada bagian biola tersebut membentuk siluet profil seorang pria, yaitu mewakili karakter Sherlock Holmes. Yang kedua, logotype. Jadi di bawah gambar tersebut terdapat tulisan Sherlock dalam huruf kapital sans serif yang tegas, bersih, dan mudah dibaca. Poster tersebut menggunakan latar belakang berwarna hijau kebiruan yang lembut yang memberi kesan modern dan segar. Komposisinya didominasi oleh ruang negatif, sehingga fokus tetap pada ilustrasi utama dan juga judul. Next. Penerapan prinsip psikogestalt. Yang pertama, figur ground atau figur latar. Prinsip ini sangat kuat, yang dimana siluet biola berfungsi sebagai figur utama. Tapi pada saat yang bersamaan, bagian dalam biola
diolah sehingga membentuk profil wajah Sherlock Holmes sendiri. Jadi otak kita langsung mengidentifikasi dua objek berbeda di satu elemen gambar. Jadi tergantung fokus kita itu biola atau sosok Sherlock. Lalu ada closure atau penutupan. Pada bagian profil Sherlock tidak sepenuhnya diuraikan secara jelas. Misal, hidung dan garis wajahnya sebagian berupa ruang negatif di dalam badan biola. Jadi pikiran kita secara otomatis menyelesaikan bentuk profil dari garis semi abstrak yang tersedia di poster tersebut. Yang ketiga ada proximity atau kedekatan. Jadi teks Sherlock pada poster tersebut diletakkan relatif dekat dengan gambar ilustrasi agar memperjelas hubungan antara kedua elemen, bahwa elemen keduanya itu saling mewakili satu identitas serial Sherlock Holmes. Yang terakhir ada similarity atau kesamaan. Siluet dan tulisan sama-sama menggunakan warna hitam yang menciptakan harmoni visual. Selain itu, konsistensi stilistik, web design, minimal detail, menyatukan kedua elemen gambar dan teks dalam satu gaya. Next. Selanjutnya ada interpretasi makna. Yang pertama, makna harfiah atau denotatif. Pada poster tersebut, biola merupakan instrumen musik favorit Sherlock Holmes, mengacu pada ciri khas tokoh yaitu yang sering memainkan biola. Profil wajah mengidentifikasikan karakter utama yaitu Sherlock Holmes sendiri. Lalu ada makna simbolis atau konotatif. Jadi poster tersebut menggabungkan dua simbol utama yaitu biola yang melambangkan kedalaman dan kejeniusan Sherlock dalam berpikir atau berintuisi. Lalu siluet diri di poster tersebut merupakan identitas personal dari Sherlock. Jadi poster tersebut adalah metafora visual untuk kompleksitas Sherlock, yang dimana Sherlock itu seseorang yang rasional sekaligus artistik. Lalu penggunaan siluet dan ruang negatif sekaligus membangun atmosfer misterius sebagai simbol dunia Sherlock yang penuh teka-teki dan interpretasi. Selanjutnya ada minimalisme. Jadi pendekatan minimal itu menunjukkan serial yang mengutamakan esensi karakter dan cerita tanpa embel-embel. Next. Pesan yang disampaikan pada user. Poster ini menyampaikan sejumlah pesan visual kepada penonton, yaitu fokus pada karakter. Jadi, poster ini mengajak user langsung terhubung dengan Sherlock Holmes, yang menekankan keunikan dan kepintarannya melalui elemen biola yang digabungkan dengan wajahnya sendiri. Lalu, misteri dan intrik. Desain pada poster tersebut mengundang user untuk meneliti lebih dekat dan menemukan sosok Sherlock di balik objek biola. Dengan pengalaman menonton serial detektif di mana detail dan penemuannya menjadi kunci utama. Lalu, kejelasan identitas. Tipografi pada tulisan Sherlock yang sederhana dan jelas memberitahu penonton bahwa tidak ada kebingungan. Jadi ini tentang Sherlock Holmes, bukan yang lain. Lalu simbolisme kejeniusan. Biola diidentikan dengan kejeniusan, orisinalitas, dan ketenangan Sherlock yang merangkum esensi karakter dalam satu citra sederhana. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada logo channel. Bisa kita lihat di sini logo channel itu bertautan dengan 5 huruf C yang merupakan simbol kemewahan dan kelas dunia. Dirancang oleh desainer Prancis Gabriel Coco, Channel, dua huruf klasik C yang saling bertautan ini telah menjadi simbol abadi dari komitmen perusahaan terhadap kualitas dan gaya. Logo Channel termasuk logo monogram atau disebut juga lettermark karena menggunakan inisial C yang saling bertautan sebagai simbol utamanya.
Logo ini juga merupakan bagian dari logo kombinasi karena sering ditampilkan bersama dengan teks channel yang ditulis dengan font kapital sehingga disebut juga logo lambang atau emblem. Di sini ada logo monogramnya itu terdiri dari inisial nama merek yang seperti dua huruf C yang saling bertautan. Lalu ada logo kombinasi, menggabungkan lebih dari satu jenis logo. Logo channel menggabungkan simbol monogram dengan teks ya atau bisa disebut juga wordmark. Di situ ada juga logo lambang atau emblem. Seringkali merupakan kombinasi dari teks dan simbol. Logo channel sering menampilkan teks channel di bawah simbol monogramnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai lambang. Oke, lanjut. Di sini ada penerapan psikolog persepsi pada logo. Logo channel menerapkan prinsip psikolog persepsi melalui simetri dan prinsip penutupan, atau disebut juga penyempurnaan, di mana dua huruf C yang saling mengunci menciptakan kesan keseimbangan dan keutuhan secara visual, membuat logo ini mudah diingat dan dikenali. Prinsip-prinsip Gestalt ini memastikan bahwa audiens dapat dengan cepat memahami dan mengolah informasi visual di balik logo, meskipun hanya ada dua garis yang berinteraksi. Di sini ada penjelasan mengenai prinsip penutupan dan prinsip simetri. Dari prinsip penutupan yaitu closure, merupakan dua huruf C tidak sepenuhnya tertutup di beberapa titik. Otak manusia secara otomatis mengisi celah-celah tersebut untuk membentuk huruf-huruf yang utuh dan menyatu. Hal ini membuat logo lebih menarik dan mudah diingat karena audiens secara aktif terlibat dalam proses persepsi. Yaitu prinsip simetri, logo ini memiliki simetri yang sempurna, di mana satu huruf C adalah cerminan dari huruf C yang lain. Ini menciptakan kesan keseimbangan, harmoni, dan stabilitas. Simetri kecenderungan dianggap menarik secara visual dan membantu menciptakan rasa kesempurnaan yang sangat cocok dengan citra mewah dan elegan dari merek channel. Dari kombinasi prinsip, ini bekerja sama. Simetri memastikan keseimbangan visual, sedangkan prinsip penutupan memastikan bahwa meskipun ada ruang kosong di antara dua C, hubungan antara keduanya tetap jelas dan dapat dikenali sebagai satu kesatuan logo. Lanjut. Wah, ini gimana, Bang? Oke, kita masuk ke interpretasi makna pada logo. Logo channel dibuat dalam warna hitam dan putih. Keduanya melambangkan keanggunan, kesempurnaan, harmoni, dan kesederhanaan, profesionalisme, dan kreativitas. Versi emas dari lambang tersebut dapat ditemukan pada sejumlah produk channel untuk melambangkan kemewahan, glamor, dan kekayaan. Dikembangkan oleh Chase Bob. Jenis huruf couture terinspirasi oleh tulisan tangan Coco Chanel. Font Channel digunakan pada logo dan semua produknya. Font couture merupakan font sans serif tradisional seperti double porter dan crown cloud bold. Melalui simbolnya, simbol channel yang ikonik diciptakan pada awal berdirinya rumah mode tersebut. Sebagai cerminan prinsip utama, Gabriel Channel menyatakan bahwa ini menunjukkan kenyamanan, geometri, dan garis-garis yang bersih. Simbolnya terdiri dari dua huruf C yang saling bercermin dan saling bertautan, yang merupakan singkatan dari Coco Channel dan terbingkainya dalam bingkai lingkaran tipis. Semua elemennya seimbang, sempurna, dan memiliki kontur khas yang bersih dan rapi, membangkitkan rasa harmoni dan kesempurnaan dalam bentuk, jarak, dan gaya. Sejak tahun 1925, simbol tersebut telah ditempatkan pada setiap botol parfum Chanel. Dan setahun kemudian, simbol tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari koleksi setiap rumah mode, yang dapat dilihat pada cetakan, tas, dan perhiasan dengan atau tanpa garis melingkarnya. Lanjut.
Lalu di sini ada pesan yang telah disampaikan dari logo channel ini. Pesan utama logo channel adalah kesederhanaan, keanggunan, dan kemewahan, serta simbol perjuangan dan keberhasilan Koko Channel. Logo 2C yang saling bertautan ini memiliki beberapa kemungkinan. Asal mula, mulai dari terinspirasinya oleh jendela kaca patri di biara tempat Koko tumbuh, hingga menjadi penghormatan untuk kekasihnya, Arthur Capel. Selain itu, logo ini mewakili nilai-nilai seperti kesempurnaan, integritas, dan kebebasan bergerak. Dan ada makna lain dan pesan utama, yaitu kesederhanaan dan elegansi. Sesuai dengan filosofi Coco Channel, less is more, atau sedikit lebih banyak, desain logo yang sederhana namun tegas mencerminkan keanggunan yang abadi. Di sini ada kemewahan dan status. Logo channel menjadi simbol kemewahan, kelas, dan gaya yang diidamkan banyak orang yang terkait dengan sejarah dan status merek yang tinggi. Di sini ada perjuangan dan kesuksesan. Logo ini melambangkan tekad dan perjuangan Coco Channel dari latar belakang yang kurang beruntung untuk mencapai kesuksesan dan menginspirasi orang lain. Dan yang terakhir ada keanggunan dan kecanggihan. Logo ini dianggap sebagai simbol keanggunan kelas dan gaya busana yang tak lekang oleh waktu, serta kemewahan yang halus. Sekian dari saya mengenai logo channel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Ridlo yang akan menjelaskan analisis karya dari logo lain. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo United Airlines tahun 1974. Deskripsinya sering dijuluki tulip, terdiri dari bentuk tebal yang dimiringkan ke kanan. Keempat bentuk ini punya bentuk identik dengan bagian bawah yang melengkung halus dan bagian atas yang tegas. Prinsip psikologis Gestalt yang dominan adalah paralelis. Karena keempat bentuk itu punya orientasi arah yang sama dan kemiringan yang identik. Otak langsung mengelompokkan mereka sebagai satu kesatuan yang bersama. Makna yang dikirim logo ini cukup jelas, seperti kemiringannya mengkomunikasikan gerak, progres, dan kecepatan, menjadikan ciri utama yang ingin ditonjolkan maskapai. Warna biru memberi rasa aman dan kepercayaan, sedangkan warna merah memberi kesan energi dan kekuatan, membuat kedua warna saling melengkapi. Next. Next. Penerapan prinsip psikologi Gestalt. Yang pertama adalah parallelism. Empat bentuk miring dengan sudut kemiringan yang sama membuat mata langsung menangkap keseragaman ritme. Ketika elemen visual bergerak ke arah yang sama, otak kita akan secara otomatis menganggapnya satu unit yang kohesif atau melekat satu sama lain. Dengan menggunakan parallelism, ini membuat logo menjadi terlihat stabil dan profesional. Continuity. Kurva bagian bawah tidak asal patah. Garis yang patah itu mengalir seolah memberi arah baca dari kiri ke kanan. Dengan adanya prinsip continuity, logo menjadi lebih hidup, bergerak, dan progresif. Efeknya, user merasakan arah baca tanpa harus diberi animasi. Similarity. Meskipun warnanya berbeda, bentuknya tetap identik mulai dari tinggi, lebar, dan lengkungan yang sama, seolah mata kita menganggap mereka bagian dari kelompok visual yang sama. Dengan adanya similarity, buat logo jadi kompak dan tidak tercerai-berai. Yang terakhir, closure. Dengan empat bentuk piring yang ada, kalau dilihat bersama membentuk ilusi huruf U, meskipun tidak digambar dengan huruf literal, tapi otak kita melengkapinya sendiri, yang berarti logo ini dapat menyampaikan identitas tanpa terbelit-belit, sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah. Next. Interpretasi mah.
Arah miring makna gerak dan progresif kemiringan ke kanan punya makna progresif, maju, cepat. Ini bahasa visual universal yang sering dipakai untuk kendaraan pengantar. Dengan logo yang miring, maskapai seperti mengatakan terbang bersama kami akan cepat dan efisien. Kurva halus, lakukan lembut di bawah, memberikan kesan kenyamanan, kehalusan gerak, dan penerbangan yang halus. Jadi logonya tuh memberi kesan penerbangan itu yang nyaman dengan pengalaman pulang pergi yang halus. Warna merah dan biru. Mengartikan energi, keberanian, semangat, daya dorong. Biru mengartikan stabilitas, kepercayaan, keamanan. Bisa diartikan juga warna merah menggambarkan energi dan performa. Sedangkan biru menggambarkan kepercayaan dan rasa aman. Jadi, jika warna ini digabungkan, dapat diartikan kami kuat, cepat, dan aman. Yang terakhir adalah look minimalis. Tidak ada ornamen berlebihan, semuanya terasa rapi, kesan yang didapat, kami efisien, profesional, dan tidak ribet. Next. Pesan yang disampaikan kepada user. Pertama, kecepatan dan efisiensi. Kemiringan yang sejajar memberi pesan bahwa maskapai bergerak cepat, efisien, dan tepat arah. User menangkap kesan, ini tidak buang-buang waktu, ini maskapai serius. Yang kedua, stabil dan aman. Elemen biru yang duduk di antara merah memberi keseimbangan visual. Ini sengaja dibuat agar user merasa tenang, kami akan membawamu dengan cepat dan aman. Yang ketiga, pengalaman terbang yang nyaman. Lakukan bawahnya membawa simbolisme take off yang smooth, penerbangan yang lembut, dan landing yang halus. User seolah dibisikkan pengalaman terbangmu bakal santai dan halus. Yang terakhir, modern, profesionalis, dan reliable. Walaupun ini desain tahun 1974, rasa modernnya dapat. Logo seperti biasanya membuat user merasa bahwa punya standar yang tinggi, disiplin, dan cek semua aspek dengan detail. Seolah mengatakan kami perusahaan yang tahu harus melakukan apa. Ilusi yang kuat tapi tak memaksa ilusi huruf U membuat logo ikonik. User jadi mudah hafal dengan logo perusahaannya. Sekian. Udah. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dan semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya ilmu yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.